Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sitokain semuanya. Nah, sesuai dengan judul video kita bakalan belajar hal menarik yang perlu dipelajari di dunia kesehatan, yaitu kejiwaan. Nah, Sobat Sitokain tahu gak sih, ilmu kejiwaan sangat berbeda loh dengan ilmu-ilmu yang lain di bidang kesehatan. Hah? Kok bisa sih? Jadi, pada ilmu kejiwaan, suatu diagnosis dapat dilihat melalui pemeriksaan fisik yang dikonfirmasi menggunakan pemeriksaan penunjang. Akan tetapi, kita semua tahu bahwa seorang yang memiliki atau mengalami gangguan kejiwaan terkadang tidak tampak sebagai penderita kejiwaan. Bahkan sama dengan seperti orang pada biasanya. Maka dari itu, Sobat Sitokain perlu tahu nih dasar dari ilmu kejiwaan, khususnya sebagai tenaga kesehatan. Nah, Sobat Sitokain pasti tahu bahwa seseorang pastinya dapat berpikir dengan baik. Misalnya, ketika setelah diputusin dengan pacarnya, tentunya seseorang tersebut akan merasa sedih. Namun, di sisi lain, kita dapat berpikir bakalan bangkit dan percaya bahwa suatu hari nanti akan datang seseorang yang lebih baik lagi. Nah, dalam berpikir tersebut, terdapat beberapa unsur yang dapat dinilai dalam kejiwaan, yang kita singkat sebagai bias. Bias merupakan kepanjangan dari bentuk pikir, isi pikir, arus pikir, dan persepsi. Oke deh, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bentuk pikir. Apa sih bentuk pikir itu? Jadi, bentuk pikir adalah suatu proses di mana kita akan membentuk suatu gagasan atau ide yang bertujuan. Nah, bentuk pikir ini umumnya ada beberapa macam. Yang pertama, misalnya, seseorang berkata bahwa dia adalah seorang aktor terkenal yang sejajar dengan Angelina Jolie. Wah, pastinya bentuk pikir orang tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya dong. Namun, hal tersebut masih mungkin terjadi, sehingga bisa disebut bentuk pikir derealistik. Ada juga bentuk pikir yang mirip dengan derealistik, yakni ada dereistik. Nah, bedanya apa sih? Bedanya adalah derealistik tidak sesuai dengan fakta, namun masih rasional. Sedangkan dereistik sudah tidak rasional. Misalnya, seseorang yang berkata bahwa dia merupakan utusan malaikat yang mempunyai sayap yang cantik. Selain itu, ada juga bentuk pikir autistik, di mana seseorang dengan bentuk pikir autistik seperti mempunyai dunianya sendiri. Kemudian yang terakhir ada bentuk pikir konkret, di mana pikiran hanya terbatas pada satu dimensi arti. Misalnya, seseorang yang berdarah biru. Orang dengan bentuk pikir konkret akan betul-betul menganggap orang tersebut darahnya berwarna biru. Padahal artinya adalah suatu keturunan bangsawan. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai isi pikir. Isi pikir dapat diartikan sebagai keyakinan seseorang. Isi pikir juga memiliki beberapa macam. Yang pertama, misalnya, seseorang mempunyai keyakinan bahwa dia adalah seorang malaikat. Dan pikiran tersebut tidak dapat dipatahkan oleh orang lain. Serta orang tersebut berperilaku sesuai dengan apa yang dia yakini. Maka, hal itu yang kita sebut sebagai waham. Kemudian ada isi pikir obsesi dan kompulsi. Misalnya, orang tersebut berpikiran ingin menutup jendela. Namun, selang 5 menit, orang tersebut mempunyai pikiran yang sama. Nah, hal ini disebut sebagai obsesi. Namun, jika orang tersebut sudah melakukan menutup jendelanya, maka itu disebut sebagai kompulsi. Nah, isi pikir yang ketiga ini pasti Sobat Sitokain tidak asing lagi, yaitu adalah fobia. Fobia adalah ketakutan yang irasional. Misalnya, dendrofobia. Dendrofobia merupakan ketakutan terhadap pohon. Dan yang terakhir ada anosognosis, di mana misalnya seorang atlet lari yang tiba-tiba kakinya diamputasi, namun atlet tersebut tidak mau menerimanya dan menganggap kakinya masih ada.
Oke, Sobat Sitokain, kita lanjut ke pembahasan ketiga kita, yaitu ada arus pikir. Nah, arus pikir ini dapat kita lihat dari pembicaraannya. Sebagai contoh, pada orang dengan skizofrenia akan mengucapkan kata-kata baru yang artinya hanya dia sendiri yang paham. Arus pikir ini disebut sebagai neologisme. Arus pikir yang kedua adalah sirkumstansial dan tangensial. Yang keduanya memiliki kesamaan. Jika sirkumstansial, orang akan terlalu banyak berbicara ketika kita bertanya. Dan pada akhirnya, kita akan mendapatkan jawaban yang kita inginkan. Sedangkan untuk tangensial, jawaban atas pertanyaan kita tidak bisa kita dapatkan. Kemudian ada arus pikir word of salad atau inkoherensi, di mana antar kata yang diucapkan pasien dalam kalimat tidak ada yang berhubungan atau tidak nyambung. Misalnya, aku kasur mobil tas ungu. Oke, selanjutnya ada asosiasi longgar. Nah, untuk asosiasi longgar, ini mirip dengan inkoherensi. Bedanya, kalau di asosiasi longgar, antar kalimat yang tidak saling berhubungan. Contohnya, aku pergi ke pasar, aku waktu kecil suka bermain. Dan yang terakhir adalah arus pikir flight of idea, yang mana seseorang akan melompat-lompat dari satu topik ke topik yang lain, tanpa ada jedanya. Misalnya, hari ini saya bertemu dengan saudara. Lalu saya bercita-cita sebagai seorang pengusaha. Oke, kita sudah memasuki pembahasan yang terakhir nih Sobat Sitokain, yaitu adalah persepsi. Misalnya, ada seseorang yang merasa bahwa dirinya tidak nyata, maka seseorang tersebut mengalami depersonalisasi. Sedangkan jika seseorang merasa lingkungan dan orang-orang lain itu tidak nyata, maka seseorang tersebut mengalami derealisasi. Selanjutnya yang ketiga dan keempat adalah halusinasi dan juga ilusi. Nah, kira-kira Sobat Sitokain tahu nggak bedanya antara halusinasi dan juga ilusi itu apa? Oke, mungkin bingung ya bedain antara ilusi dan juga halusinasi. Oke, kita jelaskan menggunakan contoh. Misalnya, seseorang yang melihat jam dinding, kemudian dia merasa seakan-akan jam dinding itu memiliki mata, memiliki telinga, memiliki kaki, atau yang lainnya. Maka gangguan tersebut disebut sebagai ilusi. Namun jika seorang tersebut melihat ada makhluk yang berkepala 3 padahal tuh nggak ada benda atau makhluk apapun, maka orang tersebut mengalami yang namanya halusinasi. Nah, gimana nih Sobat Sitokain? Seru banget kan belajar mengenai ilmu kejiwaan? Untuk itu, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, serta share ke Sobat Sitokain lainnya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.